Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juardin dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelompok KKN 127. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen organisasi. Apa itu manajemen organisasi? Secara umum, manajemen organisasi adalah suatu proses perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi, dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tujuan setiap organisasi tentunya bisa berbeda dan bermacam-macam, tergantung dari organisasi itu sendiri. Sebagai catatan, manajemen organisasi yang akan dimaksud di sini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya di dalam bisnis atau perusahaan. Sehingga, manajemen organisasi lebih dikaitkan dengan seni untuk mengelola sumber daya manusia di suatu perusahaan, dalam hal ini adalah karyawan. Pengertian manajemen organisasi. Pengertian manajemen organisasi sebenarnya mengacu pada cara seorang manajer organisasi untuk memimpin dan mengelola sumber daya perusahaan dengan sedemikian rupa, sehingga terbentuk kerjasama dan koordinasi yang efektif antar tim. Tujuan manajemen organisasi. Tujuan utama manajemen dalam sebuah organisasi adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara seefisien mungkin, sehingga dalam jangka panjang dapat menjamin profitabilitas organisasi tersebut. Manajemen dalam organisasi bukanlah suatu yang bisa diabaikan, terutama pada bisnis yang sedang berkembang. Tanpa adanya pengelolaan yang baik akan menyebabkan kemunduran probabilitas perusahaan hingga berujung pada perpecahan secara internal. Secara umum, berikut ini adalah beberapa tujuan manajemen organisasi. Yang pertama, membentuk koordinasi yang baik antar divisi maupun individu. Yang kedua, membentuk kinerja sumber daya yang lebih efektif melalui pemberian jasa aman dan kesatuan di antara karyawan. Yang ketiga, menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan positif. Yang keempat, mendorong karyawan agar bekerja dengan rasa tanggung jawab. Yang kelima, mencapai tujuan utama perusahaan dengan cara-cara yang paling efisien melalui pembentukan karakter sumber daya. Manajer akan berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan perencanaan dan pengendalian yang tepat di tempat kerja. Dengan hal ini, maka anggota dapat menyadari peran dan tanggung jawab masing-masing terhadap perusahaan. Fungsi manajemen organisasi. Berikut ini beberapa fungsi yang harus diterapkan dalam perusahaan. 1. Fungsi perencanaan. Manajer akan bertindak untuk merencanakan dan mempersiapkan kegiatan bisnis yang berkaitan dengan sumber daya. Ini akan menjadi langkah penting untuk menentukan keputusan seperti apa yang akan diambil di masa depan sehingga dapat menghindari kebingungan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Dalam fungsi ini, manajer diharuskan membuat kebijakan terbaik terkait penggunaan sumber daya. Fungsinya adalah untuk mendapatkan kinerja yang terbaik dari karyawan. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki kegiatan tertentu yang berkaitan dengan peningkatan pemasaran, maka pemeliharaan sumber daya untuk kegiatan tersebut harus dipilih dari divisi yang menangani pemasaran. Yang ketiga, fungsi kepegawaian. Suatu organisasi harus memiliki manajemen yang baik untuk menciptakan suasana kerja yang sehat di dalam organisasi tersebut. Selain itu, perekrutan anggota yang tepat juga akan memberikan sumbangsih yang besar pada organisasi. Yang keempat, fungsi pengarahan. Sudah bukan hal yang asing lagi bahwa seorang manajer berperan untuk mengarahkan anggota tim sesuai target yang jelas. Fungsinya adalah supaya sumber daya bekerja dengan arah yang benar sesuai dengan tujuan perusahaan. Fungsi kontrol. Selain itu, manajer juga harus berperan sebagai pengendali terhadap setiap kegiatan yang melibatkan sumber daya. Jika terjadi tindakan-tindakan yang bisa merugikan perusahaan yang dilakukan oleh salah seorang, maka maka manajer berhak untuk mengambil keputusan terkait hal tersebut. Yang keenam, fungsi manajemen waktu. Organisasi yang menerapkan fungsi manajemen waktu yang efektif dapat berkembang dengan cepat dan sehat. Hal ini berkaitan dengan cara kerja pegawai yang tepat waktu dan dengan cara kerja yang benar. Yang ketujuh, fungsi motivasi. Manajemen perusahaan juga berperan penting dalam memberikan motivasi kepada anggotanya. Dengan adanya motivasi tersebut, maka para anggota akan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Cara memberikan motivasi adalah
dengan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik dari karyawan, baik itu dalam bentuk remunerasi ataupun dalam bentuk ucapan. Itulah tentang manajemen organisasi. Apabila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Kami akhiri, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.